Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang kerap diutarakan berulang kali ya, di IG, di komentar YouTube juga ya. Sejak dulu sebenarnya dia pengen banget kayak dijawab, tapi nggak pernah dijawab sama saya, yaitu tentang depersonalisasi dan derealisasi. Depersonalisasi dan derealisasi. Nah, teman-teman yang baru pertama kali mendengar juga bingung. Itu apaan tuh, Dok? Ya. Gejala macam apa pula itu, ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwa kenapa saya tadi tidak segera menjawab pertanyaan ini, karena salah satunya adalah kesulitan menjelaskannya secara teknikal kalau kita berhadapan dengan awam. Karena kondisi ini bisa disalahartikan oleh kondisi lainnya seperti adanya halusinasi maupun adanya waham atau delusi. Jadi depersonalisasi dan derealisasi ini sebenarnya kalau depersonalisasi, kalau gampangnya dibilang adalah tubuh kita ataupun kondisi badan kita nih itu seperti tidak nyata. Ya. Kalau derealisasi itu lingkungan kita seolah-olah tidak nyata. Jadi kita tiba-tiba merasa ini badan saya apa bukan? Itu depersonalisasi. Kalau derealisasi kita tiba-tiba menyadari ini kok saya kayaknya merasa asing. Padahal tadi barusan kita di situ gitu. Dan tiba-tiba kita merasakan seperti itu. Nah, kalau teman-teman tanya, ini gejala ini apa nih, Dok? Ya. Gejala ini adalah gejala yang sering dialami oleh pasien yang mengalami serangan panik. Jadi serangan panik itu ada 13 gejala utama yang salah satunya adalah derealisasi dan depersonalisasi. Jadi orang yang serangan panik tuh biasanya saya suka pernah bilang ya ke teman-teman, 3 gejala utamanya ada 3. Kenanya ke jantung, debar-debar, ke paru-paru, perasaan seperti sesak napas, tidak bisa ngambil napas atau perasaan seperti tercekik, dan lambung, ya, bloating, rasa seperti ingin mau muntah. Itu yang paling sering diungkapkan ketika kita berhadapan dengan situasi gangguan panik atau serangan panik. Ini terjadi karena mungkin saya edukasi kebanyakan berkaitan dengan masalah psikosomatik. Tapi ketika teman-teman banyak yang bertanya, sampai di IG juga komentarnya saya dari postingan saya itu, apa sih, Dok, depersonalisasi dan derealisasi? Ya itulah jawabannya tadi. Bahwa depersonalisasi adalah kita merasa jadi asing sama badan kita. Ini badan saya bukan ya. Kok kenapa nih begini? Nah, sebenarnya sebabnya apa, Dok, kayak begitu? Sebabnya adalah karena kita tidak mampu mengendalikan tubuh kita ini. Jadi banyak ya teman-teman yang sudah pernah mengalami serangan panik itu sampai merasa badannya sendiri, napasnya sendiri, semuanya itu nggak bisa dikontrol. Fear of losing control atau ketakutan luar biasa, kehilangan kontrol terhadap dirinya lah yang menyebabkan kondisi panik itu makin terasa traumatik. Nah, salah satunya adalah gejala depersonalisasi tadi. Bayangin loh kalau kita nih lagi ngobrol enak-enak sambil santai gitu sama teman-teman. Ini kan panik tuh begitu ya, dia datang tiba-tiba. Tiba-tiba kita merasa kok badan gue kenapa nih begini ya? Kok kayaknya ada beda nih. Ada yang kayak keluar, jangan-jangan, atau merasa seperti besar, tiba-tiba ngerasa seperti ada yang nggak enak gitu, tiba-tiba kayak merasa bukan badan dia nih, kayaknya salah nih, nggak bisa dikontrol nih semuanya. Nah, itulah depersonalisasi. Sedangkan kalau derealisasi, itu kan teman-teman ada yang bilang, gue jadi halusinasi nih, atau mungkin gue jadi kayak orang kagak kepikiran yang aneh-aneh segala macam. Kan berbeda ya. Kalau delusi itu kita waham itu beda. Dia waham itu kita merasa ada keyakinan yang salah. Ya, misalnya kita merasa diri kita ini dewa, atau misalnya kita bisa mendengar bisikan-bisikan yang menghasut ya, dan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang jahat ataupun tidak baik itu bagian dari halusinasi, dan waham itu seringkali berkaitan. Tapi kalau derealisasi ini cuma ngelihat kondisi lingkungan itu kayaknya kok nggak sama seperti yang tadi. Tiba-tiba ngerasa kayak blur. Makanya ada yang bilang teman-teman kalau serangan panik itu, itu kenapa jadi kayak goyang ya, lingkungan kayaknya jauh gitu, matanya jadi buram, jangan-jangan saya gangguan mata begitu ya. Itu yang sering terjadi. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memahami ya, derealisasi dan depersonalisasi ini tentunya harus dengan diagnostik klinis dokter ya, jangan ngira-ngira sendiri, karena kalau ngira-ngira sendiri nanti jadinya malah salah ya, akhirnya malah nggak benar.
Jadi demikian saja, nggak usah berpanjang lebar supaya jangan makin bingung nantinya ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah bertanya. Ada satu teman yang bertanya terus-menerus tentang depersonalisasi dan derealisasi. Sorry, baru saya bisa jawab sekarang ya. Dan mudah-mudahan penjelasan saya tadi itu cukup bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa selalu mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat jiwa. Bye-bye.